رضا الله عن الشفاعة رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن الله حديث الشفاعة أبي زكريا يحيى بن شرف أنه يشفع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih melanjutkan untuk bab 4 adab mu'allim Al-Quran dan muta'alimnya. Pasal yang pertama tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Sahlin At-Tustari Wa'an Sahlin At-Tustari lan saking Sahal Al-Tustari. Al-Tustari ini dinisbatkan pada nama kota. Nama aslinya Sahal. Al-Tustari itu asal daerahnya itu daerah atau kota Tustar. Rahimahullah ta'ala. Qala dawuh sapa Sahal Al-Tustari. Nazara angen-angen sapa al-aqyasu biro-biro wong kang pinter fi tafsiril ikhlasi ing dalam pertelaake ikhlas. Falam yajidu mongko ora padha nemu sapa al-aqyas ghairu hadza ing liyane ikilah tafsir. Rupane antakuna yang tak ana apa harakatuhu obahe abet wasukunuhu lan menenge abet fi sirrihi ing dalam samare abet wa alaniyatihi lan ngedenge abet iku lillahi marang Allah, iku lillahi ta'ala marang Allah ta'ala wahdahu halis wijine Allah. La yumasijuhu ora nyampuri hu ing abet apa syai'un suwiji-wiji. La nafsa ora nafsu, wala hawa lan ora kesenangan, wala dunia lan ora dunia. Ini pengertian ikhlas menurut Sahal At-Tustari. Ini bahwa beliau berkata, orang-orang yang pandai al-aqyas, ini besoknya sampean juga anak dinamai aqyas. Aqyas itu artinya orang kang pinter, orang yang pandai. Orang yang pandai itu memandang tentang tafsirnya ikhlas. Kemudian mereka tidak mendapati tafsirnya ikhlas selain dari tafsirnya ini. Tafsirnya adalah, jadi para aqyas atau orang-orang yang pandai itu menafsirkan tentang ikhlas, bahwa ikhlas itu adalah antakuna harakatuhu, geraknya seseorang, wasukunuhu dan diamnya seseorang, fi sirrihi pada keadaan rahasianya, wa alaniyatihi lan pada keadaan terang-terangnya, itu lillahi ta'ala wahdahu, hanya untuk Allah ta'ala saja. Jadi seorang hamba bergerak atau melakukan sesuatu ataupun diam, baik dalam keadaan diam atau sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, itu semuanya dia niatkan hanya untuk Allah Ta'ala saja. Misalnya sampean turu niatnya lillahi ta'ala, tujuannya biar nanti bisa bangun untuk ibadah misalnya. Sampean misalkan deres, harokah, berarti harokah gerakannya itu deres. Deresnya itu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu. Sampean misalkan makan, itu juga niatnya lillahi ta'ala, untuk ibadah, ben kuat ibadah.
Itu yang dinamakan ikhlas. La yumazijuhu syai'un, tidak dicampuri oleh sesuatu pun, hanya untuk Allah saja. Tidak dicampuri oleh sesuatu pun, baik oleh nafsu ataupun hawa, keinginan, dan juga dunia. Jadi dia tidak meniatkan atau tidak menyampuri niatnya dengan niat-niat yang telah disebutkan tadi. Misalnya sampai kalau tadi makan saya niatkan untuk ibadah biar kuat ibadah lillahi ta'ala, untuk biar kuat ibadah, itu yang dimaksud dengan ikhlas. Lalu sampai aku senang iki, aku seniki, itu karena nafsu, itu bukan ikhlas. Makanya pernah ada seorang alim itu kalau ingin sesuatu, kalau tidak salah Mbah Abdul Karim kalau tidak salah, pendiri Pondok Lirboyo. Jadi kalau ingin sesuatu malah dituruti. Di misalnya sama pengen tempe, malah orang tempe. Maamin nek wis ora pingin. Itu untuk menghindarkan tercampurnya dengan nafsu. Pingin ayam ora sak ora dituruti. Kok maamin ayam nek wis ora pingin. Itu kan nek cara awake dhewe aneh mosok orang pingin kok malah maem. Tapi itulah tujuannya biar tidak tergoda oleh nafsu. Jadi kalau seseorang sudah meniatkan gerakannya, diamnya dalam keadaan rahasia maupun terang-terangannya hanya untuk Allah, tidak dicampuri oleh nafsu, tidak dicampuri oleh hawa, keinginan, tidak pula dicampuri oleh dunia, maka seseorang tersebut sudah disebut sebagai seorang hamba yang ikhlas. Sampai misalkan beres, ya lillahi ta'ala, misalkan bunda ngaji, lillahi ta'ala, wadini oleh samu, yaitu berarti sampingan. Jadi bukan sampai bunda ngaji tujuannya ben oleh samu, itu berarti sudah tercampur dengan keinginan dunia. Itu menurut Sahal At-Tustari. Selanjutnya wa Anisari lan Sari Asari rahimahullah qala dawuh sapa Asari, la ta'mal ojo amal sira linnasi krana manungsa syai'an ing siji-wiji, wala tatruk lan ojo ninggal sira lahun krana nas syai'an ing siji-wiji, wala tahutta lan ojo nutupi sira lahum krana nas syai'an ing siji-wiji, wala taksyif lan ojo buka sira lahum krana nas syai'an ing siji-wiji. Ini lagi disebutkan oleh As-Sari, dari As-Sari rahimahullah. Beliau berkata bahwa ini mengajarkan untuk kita yang belajar kitab ini, la ta'mal linnasi syai'an, jangan berbuat sesuatu untuk karena manusia. Jangan berbuat sesuatu karena manusia, jangan meninggalkan sesuatu karena manusia, jangan menutupi sesuatu karena manusia, dan jangan membuka sesuatu karena manusia. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tujuannya karena manusia. Misalkan sampean deresan, misalkan itu sampai ya tujuannya lillah, bukan karena ben ora ditaksir, bukan karena nek ana aku deresan nek ora ono orang. Itu kan berarti linnas. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu berarti sudah tercampur, dia sudah tidak ikhlas lagi. Sampai melakukan apapun itu jangan karena manusia. La ta'mal linnas syai'an. Jangan berbuat sesuatu karena manusia. Paham ya? Soalnya ya banyak sekali. Misalnya sampean nek ora ana gurune, ora sinau tapi ana gurune belum sinau, berarti itu ta'mal linnasi syai'an. Jadi kalau ikhlas itu ada ataupun tidak ada seseorang, dia tetap berbuat. Ada ataupun tidak ada seseorang, dia tetap meninggalkan. Misalnya maksiat, sampean nek ora konangan pengurus, misalkan sampean ning
kon atas terus pandang-pandangan karo kang santri, tapi nek ono pengurus atau ono dalem langsung duduk umpetan. Itu berarti tatruk syai'an linnas, meninggalkan sesuatu karena manusia. Jadi pak ono pengurus, pak ono dalem niku ya aja sampai seperti itu. Kadang kan ini kewaikan apa ngidek jendela soalnya ora. Hah? Isi kopi ora, isi usum ora. Nek biye usum, bagus saiki isi usum apa wis ora? Si usum kan. Nek ono misalkan sampean si injin-injinan terus ono dalam langsung berubah. Tapi nek ora ono lanjut. Itu berarti tatruk syai'an linnas, berarti ora ikhlas. Nah kalau ikhlas ada atau tidak ada seseorang ya tetap dia tidak melakukan. Ada atau tidak ada seseorang dia tetap berbuat, itu namanya ikhlas. Tapi kalau meninggalkan sesuatu karena manusia atau melakukan sesuatu karena manusia, berarti itu tidak disebut sebagai ikhlas. Wa 'anil Qusyairi qala, lan saking Al-Qusyairi qala dawu sapa Al-Qusyairi, afdhalus sidqi utawi luwih utamane temen iku istiwa usiri dadi padane tingkah samar wal ananiyati lan tingkah ngegeng. Siddiq yang paling utama menurut Al-Qusyairi, siddiq itu ya jujur atau benar. Yang utama menurut Al-Qusyairi adalah samanya keadaan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Sepi ataupun rame, misalkan sampean nek sepi ora gelem deres, tapi nek rame derese sregep, itu bukan ikhlas. Ikhlas itu sepi pun deres, rame apalagi tambah deres. Itu yang dimaksud dengan asyidqi atau jujur menurut Al-Qusyairi. Nek jujur ya jelas, nek ngapusi ya jelas. Nah, nek sampean rame sholat duha ben diuji wah kae bocah sregep sholat duha. Tapi nek ora wong langsung kan rasa sholat duha misalkan. Itu berarti bukan asyidqi. Sama antara rahasia maupun terang-terangan, sepi ataupun ramai itu dia sama, selalu berbuat. Wa 'alil Harits al-Muhasabi, lan saking Al-Harits al-Muhasabi. Ini namanya Al-Harits al-Muhasabi itu sebutan. Kenapa disebut Al-Muhasabi? Karena beliau itu dari kata hasibah, yahsabu, selalu menghisab dirinya, introspeksi diri. Jadi yang namanya Al-Harits itu selalu beliau itu mengintrospeksi dirinya. Jadi bukan nyalah-nyalah ke wong kae mandang kae salah, tapi ketika melakukan melihat orang berbuat buruk, saya itu seperti itu atau tidak, jangan-jangan saya malah lebih buruk. Nah, itu yang dinamakan hisab atau introspeksi. Nah, Al-Harits ini disebut Al-Muhasabi karena beliau sering menintrospeksi dirinya, sering menghisab dirinya, maka mendapat julukan Al-Muhasabi. Rahimahullah, qala Abu Sa'd Al-Harits Al-Muhasabi, as-shadiqu utawi wong kang temen wa ya as-shadiq iku alladzi wong la yubali kang ora marduli sapa alladzi, la yubali kang ora marduli sapa alladzi, walau kharajalan senajan metu sapa alladzi ang kulli qadrin saking saben-saben pesten, saking saben-saben pesten lahu kedue alladzi fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk, min ajri sholahi qalbihi saking arahe baguse atine alladzi, min ajri sholahi qalbihi saking arahe baguse atine alladzi, wala yuhibbulan ora demen sapa alladzi itla'an nasi ing olehe ningaline manungsa, itla'an nasi ing olehe ningaline manungsa
ala mathaqil dzarris ing atase pira-pira abote wiji min husni amalihi saking baguse amali alladzi wala yakrahulan ora sengit sapa alladzi wala yakrahulan ora sengit sapa alladzi itla annasi ing ningaline menungso alas sayyi ing ngatasi Allah min amalihi saking amali alladzi fa inna karahatahu mongko setuhune sekite alladzi fa inna karahatahu mongko setuhune sekite alladzi lidzalika marang mengkono itla'an nas lidzalika marang mengkono itla'an nas iku dalilun nuduhake ala annahu ing atase setuhune alladzi iku yuhibbu seneng atau demen sapa alladzi azyadata ing tambahan indahum ing dalem sandinge menungso walaisalan ora ana apa hadza walaisalan ora ana apa hadza ikilah yuhibbu ziyadah apa hadza ikilah yuhibbu ziyadah ora ana iku min akhlaqis siddiqin saking akhlake pira-pira wong kang banget temeni. Dari Haris Al-Muhasabi ini intinya bahwa jujur itu adalah seseorang tidak memperdulikan pendapat orang lain, intinya seperti itu. Wala yuhibbu itla'an nas, tidak ingin disanjung manusia, tidak ingin dibenci oleh manusia atas semua perbuatannya. Jadi itu yang dimaksud dengan siddiq atau jujur. Jadi dia tidak peduli manusia mau menyanjungnya, manusia mau membencinya, pokoknya selama dia masih dalam koridor jalan yang benar, artinya tidak melenceng dari syariat, maka tetap dia lakukan, lanjut. Jadi yang seperti dicontohkan yang kemarin itu, misalkan sampean walaupun misalkan si mondok sedilok, tapi karena memang sampean itu dibutuhkan untuk ngajar ngaji, ya ngajar loh, karena sampean punya ilmu. Jadi nggak usah peduli, misalnya ada orang yang bilang kayak bocah kok bisa nembe mondok, nembe rampung, kok wis wani-wani mulang, itu nggak usah diperdulikan. Yang penting sampean masih dalam koridor jalan yang benar, bukan melenceng. Kecuali tidak sampean melenceng, ketika ada seseorang yang menegur, ya sampean harus mengikuti. Tapi tidak sampean lurus, tetap lurus, jangan pedulikan omongan orang yang tidak menyukai kita. Selama masih dalam jalan yang benar, mau dibenci orang, mau disanjung orang, itu nggak usah dipedulikan. Itu inti dari siddiq. Kenapa? Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala yuhibbu ziyadah. Karena kalau seseorang itu tidak menyukai ketika ada orang bilang, kok sampean kok ada yang mengunjing nembe mondok rampung kok langsung pulang burung iso popo, misalkan ada yang seperti itu, nek sampean kok geting sengit, itu justru dalilun ala annahu yuhibbu ziyadah, itu adalah tanda bahwa sampean itu membutuhkan tambahan sanjungan. Walaisa hadza min akhlaqis siddiq, padahal hal itu bukanlah akhlaknya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi nek sampean benci ketika ada karohah itu benci, sengit ketika ada orang yang tidak menyukai sampean, kok sampean yang sengit, maka itu justru dalil atau tanda yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut ingin mendapatkan tambahan sanjungan.
Itu yang siddiq atau orang yang benar menurut Al-Harits Al-Muhasabi. Wa'an ghairihi wallahu a'lam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.